Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas mengenai KD 3.5, yakni tentang harga pasar atau market price. Bagaimanakah harga dapat terbentuk? Harga dapat terbentuk karena adanya permintaan yang dilakukan oleh pembeli dan adanya penawaran yang dilakukan oleh penjual. Permintaan atau demand disimbolkan dengan huruf D adalah keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Hal-hal yang berkaitan dengan konsep permintaan. 1. Kuantitas yang diminta merupakan kuantitas yang diinginkan. 2. Keinginan konsumen tersebut disertai oleh kemampuan serta kesediaan untuk membeli. 3. Kuantitas yang diminta dinyatakan dalam satuan waktu. Hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka permintaan akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka permintaan akan meningkat. Kondisi ini berlaku apabila dalam keadaan ceteris paribus atau tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Hukum pada permintaan tidak berlaku secara mutlak, namun memiliki sifat yang mutlak meskipun di dalam kondisi ceteris paribus atau faktor-faktor lain yang dianggap tetap. Perlu Anda ketahui bahwa hukum dari permintaan sangat berbanding terbalik dengan harga barang atau jasa. Misalnya, jika harga suatu barang turun dari yang sebelumnya sangat mahal menjadi murah, maka permintaannya akan semakin banyak. Tetapi sebaliknya, jika harga dari suatu barang naik dari yang sebelumnya murah menjadi mahal, maka permintaannya akan menurun. Bentuk dari kurva permintaan akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Sebagai contoh, kombinasi barang A, B, C, D, dan E. Harga barang A per kilogram sebesar 5.000. Kuantitas yang diminta 10 kg. Harga barang B 4.000 kg. Kuantitas yang diminta 20 kg. Harga barang C 3.000 per kilogram. Kuantitas yang diminta 30 gram. Harga barang D Rp2.000. Kuantitas yang diminta 40 kg.
dan kombinasi barang E dengan harga 1.000 per kilogram, kuantitas yang diminta 50 kilogram. Kurva permintaan bergerak dari kiri. Dari tabel tersebut, dapat kita gambarkan kurva permintaan yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva permintaan dapat mengalami pergeseran. Pergeseran kurva permintaan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain 1. Harga barang komplementer dan substitusi. Barang komplementer adalah barang yang melengkapi atau barang pelengkap. Sedangkan barang substitusi adalah barang pengganti. Semakin banyak barang yang melengkapi dan semakin banyak barang yang bisa menggantikan suatu barang, maka jumlah harga akan semakin rendah atau semakin murah. Dua, jumlah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan suatu masyarakat, maka tingkat permintaan barangnya pun akan semakin meningkat. 3. Jumlah dan karakteristik penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah, maka tingkat permintaannya pun akan semakin meningkat. 4. Perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Semakin tinggi tingkat selera masyarakat dan semakin sering mengalami perubahan tradisi dan mode, maka tingkat permintaan masyarakat tersebut pun akan semakin meningkat. 5. Perkiraan dan harapan masyarakat. 6. Hari raya keagamaan. Pada saat menjelang hari raya keagamaan, tingkat permintaan suatu barang pasti akan mengalami suatu peningkatan. 7. Kondisi sosial dan ekonomi. Semakin baik kondisi sosial dan ekonomi suatu daerah atau masyarakat, semakin baik kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, maka semakin baik pula permintaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat tersebut. Peningkatan permintaan. Peningkatan kurva permintaan. Kurva permintaan dapat mengalami perubahan, baik perubahan peningkatan maupun perubahan penurunan. Sebagai contoh, permintaan awal suatu barang dengan harga 9.000, kuantitas awal yang diminta sebanyak 20 kg, harga barang 8.000, kuantitas barang yang diminta 30, harga barang 7.000, kuantitas yang diminta 40 kg, harga barang 6.000, kuantitas yang diminta 50 kg, harga barang 5.000, kuantitas barang yang diminta 60 kg,
dan harga barang 4.000, kuantitas yang diminta 70 kg. Maka kurva permintaannya yang semula demand D1 akan berbentuk seperti ini, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Bila terjadi peningkatan permintaan, maka akan berubah menjadi permintaan kedua atau demand 2 dengan harga 9.000, kuantitas baru yang diminta 40 kg, harga barang 8.000, kuantitas barang yang diminta 50 kg, harga barang 7.000, kuantitas barang yang diminta 60 kg, harga barang 6.000, kuantitas yang diminta 70 kg, harga barang 5.000, kuantitas barang yang diminta 80 kg, dan harga barang 4.000, kuantitas barang yang diminta 90 kg. Kurva permintaan apabila mengalami peningkatan, maka perubahan tersebut akan berubah ke sebelah kanan. Atau dari kurva D1 ke kurva D2. Sebaliknya, bila kurva permintaan mengalami penurunan, maka perubahan tersebut akan bergerak ke sebelah kiri atau semakin mendekat titik nol. Pada gambar bisa dilihat dari D1 ke D2. B. Penawaran atau supply yang disingkat dengan S adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Barang dan jasa hasil dari produksi kemudian akan dijual kepada konsumen yang ada di pasar berdasarkan dari tingkat harga tertentu. Permintaan akan bersangkut paut terhadap sebuah pembelian dan pemakaian, sedangkan penawaran ada tersangkut pautnya dengan sebuah penyediaan dan penjualan barang dan jasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual dengan berbagai tingkat harga dan juga situasi. Hukum penawaran. Hukum penawaran merupakan kebalikan dari hukum permintaan. Di mana peningkatan dari harga barang dan jasa akan menimbulkan sebuah penawaran. Hukum penawaran berbunyi, jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka penawaran akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka penawaran juga akan menurun. Kondisi ini berlaku bila ceteris paribus atau faktor lain yang dapat dianggap tetap.
Kurva penawaran. Kurva penawaran akan bergerak dari kanan atas ke kiri bawah atau semakin mendekat titik nol. Sebagai contoh, kombinasi barang A, harga per kilonya sebesar Rp5.000, kuantitas yang diminta 60 kg. Barang B dengan harga Rp4.000, kuantitas yang diminta sebesar 50 kg. Harga barang C Rp3.000, barang yang diminta 40 kg. Harga barang D Rp2.000, kuantitas barang yang diminta 30 kg. Dan harga barang E Rp1.000 dengan kuantitas yang diminta 20 kg. Kurva penawaran dapat mengalami peningkatan dan juga penurunan. Peningkatan kurva penawaran akan bergerak ke kanan bawah. Sebagai contoh, harga suatu barang Rp4.000, kuantitas yang diminta 30 kg. Harga barang Rp5.000, kuantitas barang yang diminta 40. Harga barang Rp6.000, kuantitas barang yang diminta 50. Harga barang Rp7.000 yang diminta 60 kg. Harga barang Rp8.000, jumlah barang yang diminta 70 kg. Dan harga barang Rp9.000, jumlah barang yang diminta 80 kg. Bila mengalami peningkatan, maka kurva penawaran akan bergerak ke kanan bawah. Kuantitas baru yang diminta atau S2, harga barang Rp4.000, kuantitas baru yang diminta 50 kg. Harga barang Rp5.000, kuantitas baru yang diminta 60 kg. Harga barang Rp6.000, kuantitas baru yang diminta 70 kg. Harga barang Rp7.000, kuantitas baru yang diminta 80 kg. Harga barang Rp8.000, kuantitas barang yang diminta 90 kg. Dan harga barang Rp9.000, kuantitas barang yang diminta 100. Bila kurva penawaran mengalami penurunan, maka kurva akan bergerak dari kanan ke kiri atas. Atau dari S1 ke S2. Pergeseran kurva penawaran disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1. Kemajuan teknologi. Semakin canggih teknologi yang digunakan dalam proses produksi, maka produksi dari barang dan jasa tersebut akan semakin efisien. Sehingga jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dapat ditingkatkan kembali. 2. Biaya produksi. Kenaikan sebuah harga input sebenarnya juga dapat menyebabkan kenaikan dari biaya produksi. Dengan begitu, biaya produksi meningkat disebabkan oleh kenaikan harga faktor produksi atau penyebab lainnya, maka produsenlah yang akan mengurangi hasil produksinya. Berarti penawaran barang tersebut akan berkurang.
3. Persediaan sarana produksi. Semakin baik persediaan sarana produksi, maka tingkat penawaran barang yang dihasilkan akan semakin membaik. 4. Peningkatan jumlah produsen. Semakin banyak produsen yang memproduksi pada barang dan jasa yang sama, maka semakin banyak barang yang ditawarkan, maka tingkat penawaran barang tersebut akan semakin besar. 5. Peristiwa alam. 6. Ekspektasi serta harapan produsen. Jika seorang produsen sudah memperkirakan bahwa harga barang dan jasa akan naik di masa depan, maka penawaran saat ini akan dikurangi dan barang dan jasa tersebut akan ditimbun untuk dijual di masa depan, dengan harapan keuntungan yang diperoleh semakin meningkat di masa yang akan datang. Terakhir, harga barang dan jasa yang lain. Demikianlah pembahasan kita mengenai permintaan dan penawaran. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Terima kasih.